Podcast bagian 2. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Binus. Kali ini masih di Besti Cafe and Shisha di daerah Jakarta Timur. Sekarang bareng seorang instruktur diving, Semi. Nama lengkap siapa? Mas Bro? Nama lengkapnya Samuel San Unggu. Oh. Cuman dipanggilnya Semi dari dulu. Silakan follow di sini nanti ya. Aku manggilnya apa nih? Instruktur, coach, atau... Panggil Mas aja nggak apa-apa. Soalnya beliau ini punya level kesabaran yang sangat dalam gitu untuk melatih teman-teman yang baru pertama kali belajar diving. Nah, kali ini tema yang akan kita obrolin adalah tentang belajar diving dari nol gitu. Oke. Karena beberapa kali memang ada demand, ada permintaan tentang ini ada orang yang berenangnya tuh nggak terlalu bagus atau mungkin bahkan dia nggak bisa renang tapi pengen banget bisa diving karena keindahan bawah laut kan ya beda banget ya sama yang di Ya yang di atas. atas. Kalau snorkeling emang nggak kelihatan apa-apa. Nah. Dan itu kalau makin ke bawah pun makin sebenarnya banyak yang bisa dilihat. Kalau snorkeling paling cuma ngeliat dari atas doang. Nah itu gimana tuh mas ini ya buat orang-orang yang taruhlah nggak bisa berenang lah gitu tapi pengen diving. Sebenarnya ya kalau orang yang nggak bisa berenang, kalau mereka mau diving pun nggak masalah karena yang pertama asalkan dia nggak takut air aja. Oke. Karena buat sebagian orang kan kalau dia biasanya nih nafasnya bebas, nafasnya di daratan tuh nafas pakai hidung, begitu di bawah kita dipaksa nafas pakai mulut, tapi rasanya tuh kayak kita turun ke bawah tuh kadang orang kalau ada yang fobia sama pernah tenggelam atau apa, dia bakal panik sampai di bawah. Itu sebenarnya selama dia nggak ada ketakutan dengan air atau ketakutan tenggelam itu fine banget. Dia yang diperluin untuk diving itu sebenarnya cuman kicking. Kicking itu adalah istilahnya berenang gaya bebas, tapi kakinya aja. Kalau dia berenang di bawah itu justru nggak boleh pakai tangan. Oh jadi Ya, nggak perlu tangan nggak perlu, tangan mesti diem aja. Karena kalau tangannya begini nih, tiba-tiba pas ke kanan, pas begini dia, megang apa nih? Nggak taunya kalau itu apa ada racunnya atau gimana kan kita nggak tahu. Jadi mendingan diem aja tangannya. Itu. Kalau selama ini gue ngajar itu ada 2 sih murid yang nggak bisa berenang sama sekali. Awalnya sih yang satu emang yang pertama banget itu dulu dia ada fobia air karena dulu dia pernah main di waterboom terus tenggelam katanya. Jadi dia takut banget tuh sama air. Jadi waktu itu gue cuman bilang gue ajarin dia, gue ajak dia buat berenang dulu pelan-pelan sampai dia kebiasa di air, dia nggak merasa bahaya banget atau gimana, baru bisa nih gue bawa ke laut untuk tes di lautnya. Kalau yang satu lagi itu karena emang orangnya dia nggak bisa berenang tapi orangnya emang mau explore. Dia mau explore dan dia bener-bener mau usaha sampai gue bisa nih, bener-bener gue bisa gitu. Selama ini sih karena terutama ya kalau misalkan diving itu kan pakai jaket, pakai BCD nih. BCD-nya yang itu kayak tuh ransel tuh teman-teman. ya ada kayak rompi lah bentuknya sebenarnya, cuman BCD-nya ini tuh bisa dikembungin. Begitu sampai di atas kita nggak perlu berenang, jadi tinggal kembungin BCD udah ngambang, udah enak banget itu. Jadi kalau bercerita soal workflow-nya nih, urutannya kan ada istilah di SD dan sebagainya. Ini anggaplah memang teman-teman ini sangat awam dengan dunia diving gitu. Itu kan mereka latihan dulu di kolam ya kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau untuk urutannya pertama itu kita akan ajarin dulu teorinya. Jadi dipahamin dulu teorinya sampai teorinya sudah selesai, dia sudah ujian, baru kita ke kolam. Pas di kolam nanti itu akan diajarin untuk skill semua
apa aja yang akan istilahnya kalau di kolam itu kita cuman apa ya, rekayasa ya, rekayasa in case kalau ada kejadian apapun yang terjadi. Jadi ini sebenarnya yang diajarin di itu tuh semua adalah in case semua terjadi kalau kayak gitu. Tapi kalau nggak terjadi ya puji Tuhan gitu. Kalau nanti setelah dari situ kita akan ke laut, sesi open water. Nah di open waternya ini itu akan dites ulang apa yang diajarin dari kolam. Oke. Nah di pas sesi open waternya ini yang menentukan lulus atau enggak. Tapi nggak semua skill yang diajarin di kolam itu akan diulang di open water, karena satu, kalau di open water itu pasti lebih bahaya karena kan alam kita nggak ada yang tahu gitu. Iya, banyak hal ya, maksudnya kayak kenapa di regulator tuh ada 2 warna. Ya Ini betul fungsinya apa kayak gitu-gitu. banget ya. Terus kenapa sih kalau orang yang nggak bisa renang tuh tetap bisa nyelam gitu? Sebenarnya kalau orang yang nggak bisa berenang bisa tetap nyelam itu bisa karena dia tetap bisa nafas aja sih mas. Karena kan yang penting sumber udara yang buat dia bernafas kayak biasa, buat dia hidup itu ada gitu loh sebenarnya. Jadi buat orang-orang yang masih setengah-setengah nih kayak ikut nggak ya, kalau dia masih agak takut ya yang penting dia masih bisa nafas gitu, masih ada sumber dia untuk bernafas itu istilahnya. Ada tips nggak? Ini kan orang biasa nafas pakai hidung di darat. Ketika dia harus beradaptasi pakai mulut terus, itu kan ada kering di tenggorokan dan segala macam, sehingga dia iya. nggak betah tuh di bawah. ya. Itu ada tips nggak tuh? Atau harus latihan dulu pas di kolam atau gimana gitu? Kalau untuk tenggorokannya kering sih bawa air aja sih mas. Tuh, nggak, maksudnya ketika di dalam? Kalau ketika di dalam kita bisa bawa minuman bersoda. Oh. Nah, itu gimana tuh? Jadi kalau di advance itu biasanya gue bakalan kasih ya buat fun aja. Kita kasih lihat nih kan kalau minuman bersoda dia kan memproduksi gas tuh kalau kita kocok. Jadi pas di bawah air dengan tekanan yang dari sekitarnya kan lebih padat tuh. Jadi gasnya itu air bersoda, minuman bersoda itu tuh airnya nggak keluar dari dalam botol atau kalengnya itu. Jadi bisa diminum. Boleh tuh di dalam laut? Boleh, tapi nggak boleh tahan nafas kalau diving. Jadi istilahnya antara hirup nafas atau sambil ngeluarin nafas pelan-pelan. Rata-rata kesulitan apa yang dihadapi oleh teman-teman yang baru pertama kali dive, apalagi buat teman-teman yang nggak bisa renang? Mereka sih biasanya karena kaget aja sih mas. Bener yang tadi mas bilang ya, biasanya nafas lewat hidung, tapi begitu kita nih regulator cobain di mulut nih, wah kelabakan, gue nggak biasa nih lewat mulut. Soalnya kalau sebenarnya untuk mengatasi itu sih mungkin banyak olahraga aja sih ya, kayak jogging mungkin, dimulai dari jogging aja kan. Kalau kita olahraga ngos-ngosan, kita butuh nafas, kita pakai mulut kan otomatis. Jadi udah kebiasa nih. Jadi begitu nanti diving udah langsung bisa berasa ini harus pakai mulut, ini harus pakai hidung. Karena hidung itu sebenarnya akan kepake juga kalau diving. Dia untuk mask clearing. Nah, itu biasanya kepanikan para pemula Iya. yang nyelam perdana ketika maskernya masuk ke dalam, gitu udah panik deh tuh. Itu ya karena dia nggak kebiasa aja sih mas sebenarnya. Cuman kadang tuh orang gue nggak tahu ya kalau kayak saya kalau menurut gue aja sih, gue kalau di laut tuh biasanya lebih nggak sakit mata gue mas kalau buka mata di laut. Oh gitu. Jadi emang awalnya tuh perih, tapi kalau dibiarin buka agak lama itu nggak akan perih lagi kalau gue. Buka mata di dalam air laut? Iya. Oh, oke. Gitu. Iya, bayangannya kan ini laut pasti asin kan? Iya. Iya. Kalau di kolam air tawar aja perih gitu? Iya, itu dia perih karena kaporit Oh, biasanya. pembersih ini ya. Iya.
itu malah lebih parah, itu bisa, maksudnya begitu keluar matanya Mata bisa merah. langsung merah. Dikiranya habis ngapain padahal Iya. mata merah. Oke. Dan kalau misalkan kita latihan renang yang di kolam, ya kan, itu kan air tawar tuh. Ya. Itu kalau di air laut ada beban yang berbeda nggak? Oh. Yang saya rasakan di laut kok lebih mudah ngambang atau itu? Oh, betul. Jadi emang apa ya, kalau fisika tuh dulu massa jenis ya kalau nggak salah. Massa jenis air asin itu lebih padat daripada massa jenisnya air tawar. Karena dia kan ada mineral-mineralnya kayak garam dan lain-lainnya itulah. Itu otomatis membuat badan kita akan lebih ngambang. Contoh, kalau misalkan kita ambil barang yang neutrally buoyant. Neutrally buoyant tuh istilahnya dia misalnya ini permukaan air, ini dasar, dia di tengah-tengahnya. Oh, oke. Nah, di tengah-tengah ini kita sebutnya neutrally buoyant. Neutrally buoyant ini kalau dia neutrally buoyant di air tawar dibawa untuk ke air laut, itu dia akan ngambang. Dia akan ke permukaan. Gitu. Itu karena barang itu tuh mengandung apa ya namanya, gaya, ya intinya airnya itu lebih padat sih sebenarnya Mas, kayak gitu. Dibantu dengan si wetsuit. Ya. Itu bantu banget ya atau? Ya, wetsuit itu sebenarnya semakin tebel, apalagi kalau di Indonesia ya, panas kan sebenarnya. Cuman semakin tebel wetsuit itu semakin bisa bikin ngambang. Tapi satu sisi kalau semakin badannya semakin ngambang, kita harus tambah pemberat juga. Nah, iya. Itu yang repot. Jadi harus diseimbangin aja. Oke, berarti belajar kicking. Terus Belajar belajar kicking. nafas lewat mulut. Ya, Terus belajar nggak panik. Ya. Semuanya harus tenang. harus tenang. Terus sebagai seorang instruktur, apa aja yang akan kamu jaga terhadap anak baru nih? Sebenarnya asal selama dia masih bisa berpikir secara jelas, dalam artian di bawah air dia nggak gelagapan, dia nggak panik, itu udah oke banget menurut gua. Kadang kalau kata orang tuh ada yang bilang diving tuh meditasi sebenarnya. Ya. Karena lu belajar pernafasan, lu belajar untuk tetap tenang. Gue pernah punya murid dulu, dia di kantor suka gampang panik gitulah orangnya, kalau ada masalah tuh langsung ribet sendiri. Tapi begitu dia udah diving, kalau dia ada masalah gitu udah enggak sih Mas, udah mulai tenang lah orangnya. Oh, ngefek sampai ke emosi ini ya? Iya. Maksudnya sih. Oh gitu. Ya tadi kenapa saya bilang anak baru dalam tanda kutip itu karena diving tuh adiktif, bener nggak sih? Bener. Jadi nagih gitu. Karena memang yang disuguhkan di underwater, di bawah air itu pemandangannya, feels-nya itu beda banget sama yang kita lihat di atas ya. Yes. Warna-warnanya, terus apalagi hewan-hewannya. Hewan-hewannya juga unik-unik tuh, lucu-lucu lah. Kalau dari Jakarta Mas Semi, paling deket atau apa namanya getaway-nya teman-teman yang hidup di sini tuh ada opsi mana aja? Pulau Seribu bisa, atau di Sangyang. Anyer sih, di Anyer sekarang mungkin udah mulai ada kali ya, kayaknya beberapa di Anyer Dive Center. Tapi kalau daerah Anyer itu pasir apa ya namanya, karakteristik dalam lautnya emang agak beda sih, karena kan dia deket ini ya, Krakatau. Jadi dia mungkin banyak debu lautnya. Menurut gua paling cepet dan paling enak di Pulau Seribu. Dan Mas Semi ini kan jadi salah satu rekanan Pinus dan paling sering bawa kemana? Paling sering ke Pramuka. Pramuka. Ya. Nanti rencananya kalau emang kita mau bikin open trip lagi, kita mau coba ke daerah yang jauh nih, contohnya kayak Makassar. Oh, ya menarik Kapok, tuh. ya. Karena karakter lautnya beda ya. Itu Beda ngaruh banget. ke karakter apanya lagi? Sebenarnya karakter ininya aja sih, karakter daerah bawah lautnya, sama dari bentuk
bentuk-bentuknya. Istilahnya Koral. kalau koralnya sebenarnya mirip-mirip, cuman karena tahu sendiri ya kalau di Jakarta kan polusinya juga tinggi dan banyak kapal yang bolak-balik tuh yang masuk ke Tanjung Priok segala. Jadi ya banyak kapal itu yang ngebawa debu laut, itu bikin kalau orang diving bilang kan butek ya, makin butek. Karena visibility-nya jelek banget. Tapi kalau daerah timur itu akan lebih jernih otomatis. Karena ya dia jauh dari daerah laut yang banyak transportasinya. Sebenarnya segitu sih. Mereka mungkin banyak transportasi tapi biota laut mereka juga jadi kalau dilihat itu daerah timur Indonesia tuh banyak arus yang bisa ngebawa ikan-ikan gede. Contohnya kayak kemarin kan ada yang ngeliat orca di Gorontalo tuh. Ada yang ngeliat orca, terus kalau biasanya kita bisa ngeliat hammerhead di Maratua kan. Terus ikan-ikan gede kayak mola-mola di itu pun ada musim-musimnya dan itu mereka ngikutin arus. Makanya biasanya cuma ada di daerah timur. Tapi Pulau Seribu dulu sempet ada tuh yang ketemu whale shark. Jadi itu bener-bener hoki banget dan beberapa orang yang emang tinggal di pulau juga ada yang sempet ngeliat lumba-lumba. Jadi lagi diving lumba-lumbanya lewat. Di Pulau Seribu? Iya di Pulau Seribu. Wow. Ya nggak seburuk itulah. Iya. Well, sebelum kita cerita soal Indonesia Timur ini boleh nih kita minum dulu, kita break dulu lah. Ini tadi minuman soda, cuman minumnya ini salah satu menu di Besti ya teman-teman. Mojito Mint. Mas Emi, setiap orang kan pernah jadi pemula. Dirimu mulai nyelam tahun berapa? Aku pengen dapat cerita pengalamanmu ketika di awal dulu. Bagian apa nih yang panik? Setiap orang kan paniknya beda-beda, ada yang ya kan? Iya benar. Ya ceritain dong. Gue dulu mulai itu 2008 sebenarnya. Itu 2008 tuh gue masih umur berapa ya? Belasan kayaknya, Mas. Itu karena bokap gue kan nyobain, bokap gue tuh orangnya suka explore. Jadi di waktu itu gue ke Manado sekeluarga, karena beli tiketnya kelamaan jadi mikir cobain, pertama kita nyobain try scuba dulu nih. Try scuba tuh istilahnya kalau masih nggak punya ilmu diving sama sekali dan mau nyobain diving, dia mesti ditemenin sama instruktur. Jadi mesti dipegangin terus tuh sama instruktur. Nah, gue cobain tuh try scuba. Ternyata bokap gue demen nih, karena kan gue masih SMP juga, masih kecil ya. Jadi terus dia bilang, dia ngidein, ya udah kita sekeluarga coba ambil diving, karena kelamaan beli tiketnya, oke lah ngambil diving. Waktu awal mungkin karena gue masih kecil juga sih ya Mas ya, jadi nggak banyak yang gue pikirin juga kali ya. Jadi wah ya udahlah apa aja lah gue kerjain gitu loh, maksudnya gue disuruh mas clearing, gue disuruh buka regulator, sampai gue disuruh buka BCD-nya gitu, gue nggak mikir aneh-aneh. Soalnya gue dari dulu juga diajarin renang sama bokap, jadi emang udah inilah mas, nyaman banget sama air, jadi gue nggak gitu takut. Cuman kalau kayak bokap gue dulu sempat problem tuh di mas clearing, sama biasanya kalau orang yang nggak biasa nggak kebiasa dengan pola bernafasnya diving, itu akan susah nyari buoyancy yang bagus. Sebenarnya itu bokap gue sih dulu problemnya di situ aja sih kalau gue ngelihat ya. Mungkin dulu gue juga buoyancy-nya juga masih ngaco banget ya. Gue dulu waktu itu waktu gue open water. Kalau gue waktu ngambil advance itu problemnya buoyancy juga sih sebenarnya, karena dulu tuh zaman 2009-an itu pramuka kan belum terlalu sebagus kayak sekarang ya sebenarnya koralnya ya. Itu banyak banget bulu babinya Mas. Oh iya, yang hitam-hitam. Terus ya berduri. Gue kan dulu diceritain tuh, intinya dikasih tahu sama instruktur gue,
Lu pokoknya kalau diving jangan megang aneh-aneh, jangan kena aneh-aneh. Ya gue tahu ini bulu babi nih, kalau gue ketusuk sakit lah pokoknya. Karena gue night dive kan, bulu babi itu keluar kalau malam nih. Itu karena gue night dive, senter zaman dulu tuh nggak kayak senter zaman sekarang mas. Senter zaman sekarang mah sekali nyalain udah langsung terang tuh sekitarnya kan. Senter zaman dulu tuh kecil, jadi lampunya tuh bener-bener kecil banget. Tapi tiap kali gue nyenterin ke bawah tuh gue ngeliatnya bulu babi, jadi gue ngeri sendiri gitu loh. Mungkin karena gue kecil, gue cuma takut sakit kali. Jadi gue kadang tuh suka kalau diving malam suka buoyancy-nya emang ngaco sih mas, tapi emang bisa lah, pelan-pelan itu akan bisa gitu. Itu 2009 ya. Terus kira-kira pas SMP gue diving gak gitu banyak, cuman beberapa kali sempet kayak pergi sendiri tuh ke pulau, ke Pramuka, diving tapi berdua doang sama guide-nya. Terus vakum lama karena gue SMA kan. Gue SMA tuh susah lah kalau di sekolah, mungkin nyari temen yang mau diving juga kan. SMA gue vakum, begitu masuk kuliah kebetulan di kampus gue ada renang selam. Oh, oke. Nah dari situlah gue mulai aktif lagi di diving gitu. Nah, bicara soal teknologi kan, tadi cerita soal center untuk night dive gitu. Yeah. Kenapa teknologinya sampai sekarang belum ada masker yang bisa napas pakai hidung? Atau sudah ada jangan-jangan? Sebenarnya udah ada sih mas. Ada yang namanya masker full face. Jadi maskernya itu nutupin satu muka tuh. Nah itu masker bisa untuk nafas pakai hidung. Tapi untuk mask clearing itu akan lebih berat karena kan volume dari maskernya kan gede kan. Nah kalau pakai sebenarnya kalau untuk ngobrol pun bisa mas di bawah laut. Jadi sempet ada tuh dulu, tapi gue lupa nama ininya ya, alatnya. Jadi emang dimasukin di masker full face itu, jadi bisa ngobrol nih sambil ada sound yang keluar gitu ya? Iya, jadi disambungin bisa disambung sampai ke belakang, bisa sambung sampai ke kuping, terus bisa ngobrol. Kalau tahun 2000 berapa? 2008 2009 tadi ya, awal-awal diving tuh. Iya. Itu kan masker ada yang kalau saya lihat di gambar-gambar tuh ada yang bentuknya oval doang. Kalau sekarang kan udah keren kayak robot-robot tuh ya kan. Iya. Itu bedanya apa sih? Sebenarnya kalau dulu mungkin karena orang itu sebenarnya masker zaman dulu sih mas, kalau yang oval. Jadi emang sampai waktu gua awal diving pun udah ada masker soalnya yang udah two piece Istilahnya ya. ya. Kalau masker yang one piece gitu, yang oval nih, yang lucu gitu bentuknya, itu biasanya buat masker zaman dulu banget sih mas, tahu gua. Itu makanya kan ada beberapa brand diving yang ngeluarin model itu tulisannya vintage. Dari sisi keamanan apakah sama aja Sama atau? sih mas. Oh gitu. Cuman emang kalau dilihat wah maskernya lucu. Kalau saya sih membayangkan, saya kan waktu itu dapat yang tupis kan. Terus kalau ngelirik itu ada frame yang ganggu gitu ya. Ini nggak ada ya yang kalau kan ini jadi kacanya satu aja gitu kayak naik mobil ya kan, naik bis gitu. Enaknya ngelihatnya gitu. Nggak ada frame yang ganggu gitu. Sebenarnya kalau gimana ya, kalau masker yang zaman maksudnya sekarang gini, kalau gue lihat ya kan banyak tuh yang masker one piece terus sampai ke bawah banget nih, sampai ke pipi. Mungkin kalau buat beberapa orang nggak pas karena kan tulang pipinya kan gede, jadi ada bocor nih di sebelah samping hidungnya. Jadi itu kadang juga bikin panik tuh bisa. Jadi emang bener-bener kalau melihat diving tuh yang pas sama mukanya deh kalau bisa. Gitu. Ngetesnya gimana sih itu? Kalau untuk masker sih gampang sih mas. Jadi misal maskernya nih ditempelin aja ke muka, terus dihirup lewat hidung sampai maskernya nih vakum. Istilahnya ya maskernya tuh berasa ngepres banget ke muka, terus digoyang-goyangin aja jatuh atau enggak. Tanpa di strap justru. Kalau di strap kan kita nggak tahu nih kalau misalkan vakum itu beneran vakum bisa jatuh atau enggak gitu. Jadi dilihat kalau misalnya dia jatuh atau enggak. Nah itu satu. Yang kedua, gue saranin untuk coba pas sambil pakai maskernya dibuka nih mulutnya.
sambil ya kayak apa ya namanya, kayak olahraga mulut lah kayak gitu. Oke. Jadi digoyang-goyangin mulutnya. Dan ininya gerak-gerak juga ya. Ya, biar dilihat sini tuh bisa kebuka atau enggak. Oh. Soalnya emang beda sih mas, bentuk maskernya tuh nggak bisa ngepas banget sama muka kadang. Jadi emang beneran mesti dicobain. Seberapa banyak pilihannya? Termasuk ketika ada yang minus, ada yang plus. Kacanya ya. Kalau kacanya tuh sebenarnya sekarang udah ada yang bikin prescription glasses untuk itu. Itu banyak banget sekarang optionnya. Dan kalau untuk minus gua saranin biasanya misalkan masnya minusnya 3 nih, diturunin aja diturunin 1 atau enggak setengah aja. Ukuran kacanya, kaca maskernya. Iya, prescription di kacanya. Ya. Karena kalau diving itu otomatis bisa ngelihat objek yang kita lihat itu akan kelihatan lebih dekat. Betul. Gitu. Nah, itu makanya kenapa diturunin satu atau setengah aja. Disaranin seperti itu. Kalau untuk soft lens itu sebenarnya gue sendiri sih agak kurang setuju ya, karena kalau waktu lu mas clearing apalagi kan airnya masuk tuh. Oh, iya. Yang gue takut cuman soft lens-nya tuh kena air asin, kering. Satu kering, kedua kan air laut tuh ada kayak apa ya namanya, ada garam-garamnya gitu yang mineralnya, takutnya tuh nyangkut mas di soft lens-nya. Sebenarnya gue nggak saranin, cuman kalau emang masih ada yang mau ya silahkan, tapi ya itu resikonya udah dikasih tahu ya. Biasanya sih gitu. Kisarannya sampai berapa ya? Maksudnya ini kan teman-teman yang nonton nih yang pengen nyelam tapi ya pemula lah gitu, biar tahu range untuk masker yang minus kayak gitu-gitu, kisaran aja. Oh, untuk harganya ya mas? Harganya. Kalau gue saranin sih sebenarnya semua masker tuh tergantung pasnya di muka lu aja kan. Cuman kalau lu mau yang brandnya bagus, kayak contohnya Aqualang atau gue sebut merek gak apa-apa ya, Aqualang atau misalnya Kuba Pro atau Gal itu agak mahal, termasuk agak mahal karena harga satu masker itu bisa 2,5 juta. Kalau Aqualang mungkin bisa 1,5, tapi itu belum termasuk kacanya yang custom ukuran tadi. Ya. Kalau di Tokped sekarang nih udah ada yang jual. Jadi biasanya tuh harganya bisa di kisaran 500 sampai 1 juta. Kacanya doang atau enggak, udah lengkap termasuk semua? mas. Oh gitu. Udah termasuk lengkap. Wah, kalau lagi nggak bokeh nggak mahal loh itu. Iya. Kan problem itu 200.000 kalau lagi bokeh ya mahal gitu ya. Itu segituan ya berarti. Itu kan mantep banget itu mas. Biar maksudnya teman-teman, wah aku minus nggak bisa renang tapi pengen banget nyelam gitu kan. Ya. Bisa banget itu mas, temen gua ada yang gua saranin pakai itu dan sampai sekarang sih oke aja sih ya. Dia cuman kemarin mungkin karena plastiknya kelamaan gak dipakai, cuma karena getas doang. Tapi sebenarnya kayak masker, ada satu lagi temen gua pakai masker minus tapi yang branded juga. Yang branded itu pun lama-lama akan getas, patah juga akhirnya. Jadi sebenarnya sama-sama aja sih mas. Ngerawatnya gampang nggak sih alat-alat kayak gitu tuh? Yang penting kita jangan sampai biarin dia di tempat yang terlalu panas karena kering kan. Apalagi karet ya. Apalagi regulatornya itu tuh. Regulator tuh menurut gua regulator lumayan sensitif ya. Karena kalau kemasukan air di dalamnya apalagi itu mesti dibongkar, mesti dikeringin, dibersihin semua. Kalau abis diving di laut sebenarnya harusnya dibilas pakai air bersih, gitu aja sih, pakai air yang tawar lah. Karena kalau enggak nanti bakalan ada sisa-sisa garamnya. Iya. Untuk seorang penyelam pemula nih ya, yang baru masuk segala macam, itu sarannya alat apa atau aparel apa yang sebaiknya dia beli duluan? Apakah itu finnya, wetsuitnya, atau bahkan tankinya duluan? Kalau saran dari gue pribadi, mungkin banyak orang yang nggak setuju juga karena ya. Tapi kalau saran dari gue pribadi itu Divecom. Jam. Kalau buat orang yang nggak tahu, buat orang yang nggak pernah dengar apa itu Divecom, itu sebenarnya
Kalau di open water kita akan ajarin tabel RDP namanya. Tabel RDP ini tuh terus RDP itu singkatan Recreational Dive Planner. Planner, ya, oke. Ya, jadi tabel ini tuh untuk planning diving kita untuk di kedalaman berapa lama. Oke. Jadi RDP table ini tuh dibuat sesuai untuk tubuh manusia. Tapi setiap manusia kita tahu sendiri kan beda-beda beratnya, mulai dari beratnya, kesehatannya, ukurannya segala. Dan itu untuk setiap orang pun akan beda-beda waktu kita diving. Karena ada yang di atas, ada yang di bawah. Bisa aja nih kita turun ke misalnya kedalaman 13 meter. Bisa aja yang satu cuman turun 12,5, yang satu udah 13,5. Itu untuk mereka berdua perhitungannya harusnya sudah beda. Oh, walaupun beda 1 meter tuh. Ya, makanya kenapa gue saranin beli divecom dulu pertama. Karena tinggal dipakai, dikasih tahu sama divecomnya. Lu di kedalaman segini udah berapa lama, batas maksimalnya seberapa. Lu harus ngapain. Okay. Karena ini lebih ke safety-nya lu sendiri gitu. Kenapa gue saranin pertama. Kalau hal aparel yang lain masih bisa sewa ya? Masih bisa sewa. Maksudnya opsinya banyak yes. gitu. Kalau divecom itu gue agak jarang nemu yang bisa sewa. Karena kan satu dia mahal, kedua kalaupun kita mau nyewa itu udah mahal sendiri sebenarnya. Karena kan dia lumayan agak sensitif ya sebenarnya ya. Cuman sekarang nih banyak banget ya divecom gue liat udah kayak jam biasa mas. Jadi lu bisa pakai tiap hari tuh, enak harian, banget. Iya. Ngomong-ngomong soal mahal tadi, di kisaran angka berapa? Siapa tahu lagi nggak bokeh ya kan? Yang ya kelasnya yang medium. Kalau yang kelasnya sebenarnya divecom itu tuh juga ada 3 tingkatan sih ya mas ya. Jadi biasanya tuh kalau yang kita nyari yang istilahnya budgetnya on budget banget nih, itu bisa dapet di harga 2,5 juta atau 3 juta. Itu pun udah dapet yang divecom yang oke lah. Ada, kalau setahu gue di kisaran angka segitu tuh ada 2 opsinya. Ada yang kalau satu tuh yang brand emang jual alat-alat diving. Yang satu ini nih brandnya emang agak kurang terkenal. Tapi temen gue pernah nyoba sih, tapi gue belum pernah nanyain review gimana alatnya ya. Cuman kalau yang dari yang brand diving itu emang udah oke banget. Cuman dia emang bentuknya aja tuh agak-agak kayak gimana ya, kayak lu teknis banget gitu ya. Iya, jadi lu bener-bener kayak naro kalkulator di sini mas. Bener-bener gede gitu loh. Kalau semakin divecomnya itu harganya semakin tinggi, biasanya semakin mirip jam biasa, biasanya sih gitu. Dia sebenarnya beda ada fitur-fiturnya aja sih. Kalau mau yang high end pun ada banget yang kayak MK2i itu. Wah, itu bisa sampai ngelihat sisa udara di tabung, ada transmitternya segala. Itu tapi ya menurut gua itu kalau menurut gua yang budget pun udah fungsionalnya juga udah sama kok. Udah bagus harusnya. Lagian kalau untuk pemula sekitar kelas-kelas open water atau advance gitu nggak sampai 30 meter kan kedalaman nyelamnya. Jadi kalau open water itu dibatasin maksimal 18 meter. 18 open water. Itu untuk 18 tahun ke atas. Kalau di bawahnya 18 itu nggak boleh di 18 meter, itu di 13 atau 15 meter maksimal. Kalau advance baru boleh di maksimal 40 meter. Gitu. Advance aja 40. Kan masih banyak kelas di atasnya lagi ya? Iya. Setelah advance tuh sebenarnya sebenarnya untuk paling kedalaman kalau kita emang untuk ngejar rekreasi mendingan sampai advance gue saranin. Kalau lu udah masuk rescue itu lu memikirkan keselamatan lu dan lu memikirkan keselamatan tim diving lu. Jadi istilahnya lu udah dilatih untuk bisa jadi leader diving lah. Iya, iya. Kalau untuk kedalaman sih sama sih mas sebenarnya. Cuman emang ilmunya aja yang beda.
Oke, jadi sebenarnya di dalam dunia diving itu semuanya udah terukur, ya kan? Ya. Terus masalah safety adalah nomor satu, udah Ya. nggak ada apa namanya excuse lagi lah kayak gitu ya. Ya. Heeh. Terus jadi ya buat teman-teman pemula yang mau belajar diving, yang nggak bisa renang, ya Ya. kan? Mas Hemi, bareng Pinus itu ready lah untuk bantuin ya, karena memang minimal seumur hidup sekali lah ya ngelihat ngelihat alam bawah laut gitu. Kalau Gitu yang ya. kalau penasaran banget, cobain aja lah minimal sekali. Cobain dulu Iya. sekali ya. Tapi kalau ketagihan kita nggak tanggung jawab. Iya, kita nggak tahu jawab. Tanggung jawab, nemenin doang. Tanggung jawab masalah belanja aparel segala macam kembali ke kocek masing-masing. Gitu. Sementara gitu dulu ya, kita tutup biar Siap. teman-teman ini. Tapi sebelum ditutup teman-teman, nah ini dari Pinus ada Apa nih? Imani. Wih. Ini sudah ada isinya. Gambarnya orang diving juga nih. Ini custom. Jadi sebenarnya teman-teman kalau diving bareng Pinus itu nanti bisa dibikinin Imani kayak gini. Ini udah ada isinya. Bisa buat bayar parkir, bayar warteg belum bisa tapi. Silakan Mas Emi. Thank you banget Untuk nih Mas. mau ya. Sip. Gitu dulu. Yuk, cus bareng Pinus. And cut.